Halo, selamat datang kembali di channel Om Ben Belajar Desain. Kali ini Om Ben akan mengilustrasikan sebuah rumah dengan ukuran 9 kali 15 meter. Tapi sebelumnya Om Ben akan disclaimer dulu kalau Om Ben di sini bukanlah seorang arsitek atau teknik sipil. Om Ben hanyalah seseorang yang suka menggambar lewat software. Halo Om, pada ilustrasi kali ini Om Ben akan mengilustrasikan sebuah rumah di mana rumahnya ini memiliki halaman parkir yang cukup luas di depan dan memiliki dua buah taman, yaitu di depan dan di belakang rumah. Selain itu, rumah ini juga harus memiliki sirkulasi udara dan cahaya yang baik sehingga diusahakan untuk tiap-tiap kamar di sini tetap mendapatkan jendela. Dan tentunya untuk ruang tamu tetap menggunakan toilet untuk menjaga privasi dari owner rumahnya. Untuk mewujudkan konsep tersebut, dari Om Ben mulai dengan membuat sketsa di lahan dengan ukuran 9 kali 15 meter. Nah, di sketsa ini Om Ben mulai coret-coret untuk ruangan-ruangannya sebelah mana saja. Ini memang ada beberapa garis yang sudah Om Ben buat, terus Om Ben hapus, dan kemudian Om Ben buat lagi. Ya, itu merupakan desain atau ilustrasi dari Om Ben seiring dengan pemikiran dari Om Ben. Jadi di sini memang Om Ben coba untuk bikin sendiri desainnya, kira-kira untuk bayangannya seperti apa untuk ruangan-ruangan agar sesuai dengan konsep awal yang sudah Om Ben sampaikan tadi di awal. Nah, di sini mungkin sudah semakin terlihat untuk ukuran-ukurannya dan juga kotak-kotakannya ini mau seperti apa saja. Nah, ini yang sedang Om Ben coret-coret ini yang di depan ini adalah sebuah kotak ya untuk kamar mandi yang ada di ruang tamu. Dan itu untuk ukuran-ukuran kamarnya juga sudah Om Ben letakkan untuk ukuran kamar yang di belakang rumah yang dekat dengan halaman atau taman yang ada di belakang rumah. Dan untuk kotakan yang di bagian belakang ini tadi Om Ben besarkan juga karena memang akan digunakan sebagai kamar. Dan di sini Om Ben patok untuk ukuran kamar adalah mendekati ukuran 3 kali 3 meter. Dan untuk ukuran-ukuran ruangan lain ini juga sudah Om Ben sertakan dalam video. Jadi sekiranya Om tertarik dengan desain ini dan ingin mencatat untuk detail ukuran-ukurannya, untuk video ini bisa di pause atau di screenshot agar nanti Om bisa mendapatkan ukuran-ukuran yang sesuai dengan desain yang Om Ben buat. Selain dari ukuran yang sudah Om Ben sertakan di video, di sini Om Ben juga sudah mewarnai untuk warna lantai di tiap-tiap ruangan pada desain kali ini. Nah, untuk warna-warnanya kalau memang Om sudah pernah nonton dari video Om Ben yang sebelumnya, ini warna-warna yang Om Ben gunakan ini sama ya atau mirip dengan desain sebelumnya. Jadi untuk warna yang coklat muda itu adalah untuk lantai di ruangan. Nah, ini juga Om Ben buat untuk kamar mandi yang di belakang. Nah, kamar mandi di sini jadi ada 4 dan yang paling belakang ini adalah untuk ART atau juga bisa untuk umum. Di samping kamar mandi yang di belakang rumah ini juga sudah Om Ben lengkapi dengan teras yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang jemur atau ruang serika, juga bisa dimanfaatkan sebagai ruang laundry. Untuk gambaran luasan dari tiap-tiap ruangan di sini juga sudah Om Ben sertakan dalam video. Jadi sekiranya Om ingin tahu kira-kira luasan per areanya ini berapa, itu juga bisa dilihat dalam video. Bisa ditambahkan per ruangan ini dari ruangan A ditambah ruangan B dan seterusnya, nanti akan mendapatkan gambaran kasar untuk luas bangunannya. Dan untuk luasan yang paling besar di sini adalah luasan untuk ruangan keluarga dan dapur, yaitu yang berbentuk seperti huruf H kebalik. Nah, sekarang Om Ben menuju pembuatan kamar mandi yang keempat. Jadi kamar mandi yang keempat ini adalah satu area dengan kamar mandi kamar utama. Jadi kamar mandi yang keempat ini nanti dibuat lebih kecil dari kamar mandi yang kamar utama, nanti agar bisa digunakan sebagai toilet umum untuk anggota keluarga. Dengan adanya perubahan luasan pada area kamar mandi, ini juga berdampak pada luasan total di kamar mandi tersebut dan juga untuk area-area yang berdekatan dengan kamar mandi. Dan untuk kamar mandi yang ada di ruang tamu ini juga Om Ben ubah agar ukurannya itu lebih kecil dengan tujuan untuk membuat pintu kedua, yaitu pintu kedua untuk masuk ke rumah di area sebelah samping beserta dengan jendela di sebelah pintunya. Dan setelah dilakukan potong sana sini, koreksi sana sini, akhirnya didapatkan desain inti dari denahnya adalah seperti ini Om. Jadi untuk desain ini sudah fix. Jadi semisal Om suka dengan desain ini, inilah waktu yang tepat untuk men-screenshot untuk mendapatkan ukuran-ukuran yang pasti sesuai dengan desain yang sudah Om Ben buat. Setelah selesai dengan desain denahnya, sekarang Om Ben lanjut melengkapi rumah ini dengan berbagai kelengkapannya seperti pintu, jendela, dan juga
furniturnya. Untuk peletakan pintu dan jendela haruslah sudah dipikirkan sebelum berdirinya tembok, karena pintu adalah merupakan akses, baik itu untuk akses barang maupun manusianya. Sehingga nanti kalau misalnya peletakannya salah, misalnya mentok kanan atau kiri atau depan atau belakang, nanti akan menyulitkan untuk fungsinya sebagai jalur akses. Termasuk di dalamnya adalah dimensi dari pintu dan juga arah bukaan dari pintu tersebut. Demikian juga dengan jendela, jangan sampai nanti jendela setelah dibuat ternyata jendelanya tertutup dengan lemari atau furniture yang lain. Demikian juga untuk alat rumah tangga yang lain seperti kulkas, TV, microwave, ataupun hal-hal lain yang membutuhkan aliran listrik. Tentunya perlu dipikirkan untuk saluran listriknya ada di mana saja dan letaknya itu setinggi apa. Demikian juga dengan saluran air, tentunya Om juga harus menentukan di mana saja akan dibuat saluran airnya, seperti misalnya keran untuk cuci mobil atau keran untuk di dapur dan lain sebagainya. Dan setelah diberikan furniture, untuk gambaran denahnya kurang lebih seperti ini Om. Setelah selesai dengan interior rumah dan furniturnya, sekarang Om Ben beralih ke area depan. Di area depan di sini ada teras rumah, ada carport dan juga ada taman. Nah, ini semua perlu ada perbedaan ketinggian. Dari terasnya sendiri Om Ben turunkan sekitar 5 cm dari lantai rumah, dan selanjutnya dari carport sendiri Om Ben turunkan sekitar 20 cm dari teras rumah. Perbedaan ketinggian di sini bermaksud untuk menghindarkan lantai rumah dari genangan air atau tumpahan air pada kondisi hujan atau kondisi basah di lingkungan outdoor. Nah, kemudian untuk temboknya ini mulai Om Ben bangun. Jadi Om Ben bangun tembok mulai dengan membentuk tiang-tiang di setiap pojokan atau setiap persilangan dari ruangan-ruangan. Dengan berdirinya tiang-tiang ini nanti semakin mempertegas untuk gambaran pembatasan dari ruangan-ruangannya, dan nanti juga Om Ben akan tegaskan lagi dengan membangun untuk temboknya di masing-masing ruangan. Jadi paling tidak dengan adanya tiang-tiang ini Om udah ada gambaran terkait dengan pembatasnya dan kira-kira furniture apa saja yang masih mungkin untuk dimasukkan ke dalam desain atau dari rumah ini. Sebagai gambaran, di sini Om Ben mulai dari ruang tamunya. Nah, ini kan ruang tamunya sudah terbentuk tembok dengan kurang lebih ukurannya itu sekitar 3 x 3 meter. Nah, itu juga tadi ada 2 sofa besar dan pintu sliding, dan juga ada akses untuk ke kamar mandi ruang tamu. Selanjutnya ke daerah belakang, di sini ada kamar mandi belakang berukuran kurang lebih 1,6 x 1 meter. Nah, untuk fasilitasnya di kamar mandi yang di belakang ini ada 1 kloset duduk dan juga 1 shower. Kemudian untuk kedua kamar yang terletak di belakang, di sini juga Om Ben kasih untuk jendelanya. Jendelanya di sini cukup besar dengan 2 bukaan. Ya, jendela ini dibuat dengan tujuan untuk memperoleh pencahayaan dan juga sirkulasi udara yang baik. Kemudian untuk kamar mandi di kamar utama, di sini Om Ben lengkapi dengan fasilitas 1 shower, 1 kloset duduk dan 1 wastafel. Begitu pula untuk kamar mandi umum yang bersebelahan dengan kamar mandi di kamar utama. Di sini juga ada kloset duduk, ada shower dan 1 wastafel. Oh iya, untuk lantai kamar mandinya ini Om Ben turunkan sekitar 5 cm dari lantai rumahnya dengan tujuan untuk menghindari cipratan air ya, atau genangan air atau basah pada lantai rumah karena penggunaan dari air di kamar mandi. Berlanjut ke area depan, di sini juga ada kamar. Nah, kamar ini juga Om Ben lengkapi dengan 1 jendela besar di salah satu sisi temboknya yang menghadap keluar, yang berguna untuk memperoleh sirkulasi udara dan cahaya yang baik. Kembali lagi ke area belakang, di sini sudah mulai Om Ben bangun untuk temboknya, dan di situ juga udah ada kamar mandi yang nanti Om Ben akan buat ketinggian lantainya ini berbeda sekitar 5 cm dari lantai utamanya, dengan tujuan yang sama dengan kamar mandi sebelumnya, yaitu menghindari untuk adanya cipratan atau genangan air dari kamar mandi menuju ke area luar. Selain area kamar mandi, di sini juga terdapat pintu lipat yang cukup besar yang menghubungkan antara ruang keluarga dan ruangan luar ya, atau outdoor. Untuk area taman dan kamar mandi juga ruang laundry. Adanya pintu lipat besar di sini bertujuan untuk menimbulkan kesan luas pada area ruang keluarga karena bisa melihat sampai ke belakang, ke area taman belakang. Dan selain itu juga dengan adanya pintu yang besar ini juga bisa membuat suatu akses yang cukup besar apabila nanti di rumah ini sedang ada banyak anggota keluarga, misalnya lagi kumpulan atau banyak keluarga yang lagi main ke rumah. Jadi sekiranya diperlukan, pintu ini bisa dibuka maksimal sebagai akses menuju ke bagian belakang rumah.
Nah, terkhususnya di sini untuk taman yang cukup saja ini, misalnya untuk barbekyuan atau untuk bakar-bakaran sate. Nah, ini bisa jadi akses yang luas untuk keluar masuknya anggota keluarga, misalnya lagi kumpul-kumpul seperti arisan atau sedang kumpul-kumpul tahun baru dan acara-acara lain yang melibatkan banyak anggota keluarga di rumah. Area ini juga Om Ben bedakan untuk ketinggiannya dengan lantai rumah. Jadi diturunkan sekitar 5 cm untuk terasnya dan kemudian diturunkan untuk 20 cm untuk menuju ke lahan hijau atau tamannya. Dan untuk kamar mandinya pun Om Ben turunkan sekitar 5 cm dari teras yang ada di belakang rumah. Kemudian Om Ben menuju area dapur. Nah, area dapur ini Om Ben kasih untuk jendela dan pintunya. Nah, pintunya sendiri terletak di samping rumah dan itu bukaannya menuju keluar ya, bukan ke dalam. Nah, itu kenapa harus dipikirkan dari awal untuk lokasi pintu dan juga bukaannya. Karena apabila yang di dapur ini dibuka ke dalam, maka akan mentok menuju ke kompor dan itu akan mempersempit untuk akses masuknya. Maka dari itu nanti akan dibukanya menuju keluar. Nah, setelah lengkap semua dengan akses masuk yaitu pintu dan juga jendela, termasuk di dalamnya adalah furniture, maka tampak 360-nya seperti ini Om. Jadi akses masuk menuju ke rumah ini mulai dari halaman depan rumah. Nanti Om akan masuk melewati 2 daun pintu di ruang tamu. Selanjutnya di situ ada pintu geser untuk masuk ke area keluarga yang pertama, sekaligus akses di mana ada dapur di situ. Dan di sebelah kanannya itu sudah ada kamar, sebelah kirinya itu dapurnya. Kemudian apabila Om maju lagi, Om akan menemukan sebuah sekat. Di situ adalah kabinet TV yang berguna untuk menuju ke area keluarga yang kedua. Di area ini terdapat sofa yang berguna untuk nongkrong, untuk nonton TV atau bermain game. Dan di sebelah kanan kirinya itu terdapat kamar, yaitu kamar utama dan juga kamar anak. Dan apabila lanjut ke belakang, nanti Om akan melewati sebuah pintu lipat yang besar, di mana itu menuju akses untuk ke kamar mandi belakang, taman belakang, dan juga ruang laundry. Berlanjut ke area belakang, di sini ada sebuah jendela di kamar utama. Nah, jendela ini rencananya akan Om tutup dengan topi untuk melindungi jendela ini dari terpaan air hujan. Nah, demikian Om untuk ilustrasi untuk denah, interior, terus furniture, dan juga untuk akses juga jendela-jendelanya. Nah, apabila Om tadi belum sempat untuk men-screenshot, sekiranya tertarik dengan desain dari Om Ben ini, Om mungkin bisa kembali geser ke video yang di bagian depan yang ada ukuran-ukurannya, jadi bisa di-screenshot untuk detail ukurannya. Dan untuk hasil foto atau renderannya nanti Om Ben sertakan sebagai berikut. Nah, Om Ben mulai dari ruang tamunya. Di sini ukurannya sekitar 3x3 meter dan terdapat 2 sofa besar, 1 sofa kecil, 2 daun pintu, dan 2 jendela. Selanjutnya ada kamar mandi yang di ruang tamu. Di sini terdiri atas 1 shower dan 1 kloset duduk dan juga jendela untuk sirkulasi udara dan cahayanya. Untuk akses masuknya menuju ke kamar mandi bisa melalui pintu yang berada di kanan apabila kita sedang duduk di area ruang tamu. Selanjutnya ada kamar tidur utama yang terletak di belakang. Di sini sudah ada meja rias dan juga sudah ada lemari. Berikut juga sudah ada jendela yang cukup besar untuk sirkulasi udara dan cahaya, dan juga dilengkapi dengan toilet yang ada aksesnya di pojok kiri dari area kamar utama. Nah, untuk kamar mandinya sendiri nanti dilengkapi dengan 1 kloset duduk, 1 wastafel, dan juga 1 shower. Hal ini sama dengan kamar mandi umum yang bersebelahan dengan kamar mandi utama yang dilengkapi dengan 1 kloset duduk, 1 wastafel, dan 1 shower. Selanjutnya ke kamar anak yang terletak di depan. Sudah ada meja belajar dan pintu yang dilapisi dengan cermin, serta sudah ada jendela untuk sirkulasi udara serta cahaya yang baik. Demikian juga untuk kamar anak yang kedua yang di belakang. Di sini juga udah Om Ben lengkapi dengan fasilitas yang sama, yaitu meja belajar dengan pintu yang bisa berfungsi juga sebagai cermin, dan juga sudah mendapatkan jendela untuk bisa mendapatkan cahaya matahari dan juga sirkulasi udara yang baik. Selanjutnya untuk area kamar mandi belakang, di sini hanya terdapat kloset duduk dan juga shower. Berlanjut ke area dapur, di situ sudah ada pintu dengan jendela dan pintunya bukaan keluar, dan sudah ada kompornya juga, sudah ada oven, microwave, kabinet untuk peletakan alat-alat dapur, berikut juga meja makan dan juga untuk cooker hood serta tempat untuk cuci piring dan juga kulkas. Kemudian ini adalah area keluarga bagian yang kedua yang dibatasi oleh kabinet TV yang bisa digunakan untuk nonton TV, untuk nongkrong, untuk baca-baca, dan juga untuk bermain game. Area ini juga memiliki pintu lipat yang besar yang langsung menghubungkan antara ruang keluarga yang kedua dengan area belakang. Nah, di sini di area belakang sudah terdapat kamar mandi, laundry, taman belakang, dan juga tempat untuk menjemur pakaian.
Nah, mari sekarang Om Ben lanjutkan untuk membuat atap rumahnya. Untuk atap rumahnya, dari Om Ben rencana untuk menggunakan atap kombinasi, yaitu dengan cor semen atau dak semen atau dak beton, dan dengan menggunakan atap atau genting beton. Dan untuk pemberian atap nanti untuk seluruh rumah Om Ben kasih dengan atap, kecuali di bagian taman belakang. Untuk bagian taman belakang nanti ada sebagian yang tidak Om Ben beri atap. Namun demikian, bila memang harus diberi atap di area taman belakang, maka saran dari Om Ben adalah menggunakan atap transparan. Dengan menggunakan atap transparan, maka fungsi dari taman belakang yang salah satunya adalah sebagai area jemur masih bisa dipertahankan. Selain itu, dengan menggunakan atap transparan, maka cahaya matahari juga tetap bisa masuk, sehingga halaman belakang ini bisa tetap terang dan juga tidak lembab. Nah, ini adalah pembuatan untuk atap yang ada gentingnya. Nah, untuk atapnya sendiri ini berdiri di atas pondasi atau tembok sekitar 120 cm. Untuk panjangnya tadi sekitar 6,3 cm, dan untuk kemiringan dari atapnya sendiri di sini sekitar 30 derajat. Untuk gentingnya ini Om Ben teruskan ke bawah dengan panjang sekitar 60 cm. Nah, nanti dengan adanya genting yang ke bawah ini nanti kan ada ruang yang di bawahnya. Nah, ruangan yang di bawah ini nanti bisa digunakan untuk menaruh unit AC outdoor. Lanjut ke area belakang, di situ untuk taman belakang dan area cuci laundry ini Om Ben rencana tetap bikin atap. Jadi atapnya ini nanti sebatas teras yang di belakang itu. Jadi nanti Om Ben teruskan betonnya untuk sampai menutupi teras belakang dan juga ruang laundry. Sedangkan untuk sebagian dari taman yang di belakang tetap Om Ben biarkan terbuka. Seperti tadi yang sudah Om Ben jelaskan sebelumnya, kalau memang mau dikasih atap boleh. Nah, Om Ben usul untuk diberikan atap transparan. Untuk area depan juga Om Ben lanjutkan untuk betonnya. Jadi di sini berfungsi sebagai atap di teras rumahnya. Nah, untuk tiangnya sendiri ini Om Ben pertebal ya agar terlihat kokoh dan kuat. Berlanjut ke area carport, di sini Om Ben tidak pasang tembok. Jadi di sini Om Ben pasang semacam partisi. Ini tujuannya sebagai kisi-kisi udara dan cahaya. Selain itu juga ini partisinya tuh berupa tempat ya, tempat tanaman ya kayak pot. Nah, nanti bisa diisi dengan tanaman-tanaman sehingga itu lebih segar, lebih hijau. Nah, itu adalah tampak untuk cor beton yang sudah dimajukan sebagai atap dari carport dan juga atap dari teras depan rumah dan juga teras depan dapur. Agar memenuhi unsur keamanan, di sini juga untuk tembok dari atap betonnya Om Ben naikkan dengan tembok ukuran atau dengan ketinggian sekitar 80 cm dikali 15 cm untuk lebarnya. Jadi ini dengan atap yang model seperti ini maka bisa mengurangi risiko jatuh. Dan setelah dilakukan pewarnaan atau pengecatan, kurang lebih untuk tampilannya adalah seperti ini Om. Nah, jadi itu sudah cukup bagus ya. Nah, tapi untuk taman dan juga untuk tempat parkir atau carportnya ini masih kosong. Untuk taman nanti rencana Om Ben konsep dengan taman seperti taman-taman Jepang ya, cuman nggak gede-gede banget. Dan ini untuk area depannya yang di pintu masuk ini masih kosong. Maka Om Ben isi dengan granit motif marmer hitam di sini untuk memperindah tampilan rumahnya. Dan setelah diberikan granit motif marmer dan juga diberikan AC unit outdoor di atap serta tandon air, kurang lebih untuk tampilannya seperti ini Om. Kemudian Om Ben lanjutkan untuk membentuk tamannya. Nah, di sini untuk tamannya sendiri cukup kecil tanahnya, cuman ini bisa dimanfaatkan untuk taman dengan motif mirip dengan taman yang ada di Jepang. Dan di taman ini juga sudah Om Ben lengkapi dengan bangku dari semen, jadi ini bisa digunakan untuk sarana bersantai untuk anggota keluarga ataupun untuk menerima tamu. Dan sebagai gambaran, di sini untuk carportnya juga sudah ditempati oleh satu unit mobil. Dan di sini juga masih ada area tersisa kosong, jadi area yang tepatnya di depan ruang tamu atau di depan teras ini bisa digunakan sebagai parkiran motor. Dan untuk tampilan 360-nya kurang lebih demikian ya Om. Dan nanti untuk gambar-gambarnya atau silindernya Om Ben sertakan sebagai berikut. Dan ini adalah tampilan dari depan rumahnya. Saat ini masih terlihat kosong, taman aja belum dibuat, dan untuk carportnya juga masih kosong. Nah, terlihat cukup luas dan cukup bagus. Nah, ini kelihatan dari atasnya. Untuk
atapnya sebagian dicor dan sebagian menggunakan atap konvensional. Dan ini terlihat juga dari bagian atap untuk tandon air serta unit AC yang sudah tersusun rapi, AC outdoornya. Dan terlihat juga celah di halaman belakang untuk taman belakang itu yang tidak ditutup dengan atap. Kemudian beranjak ke area depan rumah. Di sini sudah ada taman dengan konsep taman yang seperti ada di Jepang. Selanjutnya untuk carport juga sudah terisi dengan satu unit mobil. Dan dengan adanya taman dan juga mobil, dan ini rumahnya sudah terlihat sebagaimana mestinya. Ya, demikian untuk ilustrasi rumah ukuran 9x15 meter dari Om Ben. Semoga bisa menginspirasi para om-om ini yang lagi nyari inspirasi untuk membangun rumah. Jangan lupa untuk memberikan respon yang positif, share jika memang video ini bermanfaat, dan subscribe juga jangan lupa. Terima kasih, sampai jumpa di karya dari Om Ben berikutnya. Dadah.